Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Azza wa Jalla yang maha lembut, yang maha karim, yang maha bijaksana kepada kita, yang telah menakdirkan kepada kita lahir di atas keislaman, ditarbiyah di atas keimanan, dan dilembutkan di atas ketaatan kepadanya. Yang dimana sekali lagi kita ingatkan bahwasanya inilah yang diinginkan dari jalan para nabi dan para rasul untuk anak-anak mereka, untuk generasi-generasi mereka. Disebabkan kita melihat bagaimana dari generasi Nabi Ibrahim alaihi salam itu menjaga anak-anaknya, hingga di generasi Nabi Sulaiman itu Allah turunkan kepada zuriya mereka, kepada keturunan mereka, diusahakan mereka berada dalam lingkungan di atas ketaatan kepada Allah. Maka dari itu ini hal yang paling untuk kita ingatkan, bahwasanya hakikat kekayaan, hakikat harta benda sekali lagi adalah segala sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Walaupun dia adalah anak kandung kita, dia dari tulang sulbi kita, tapi ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah, maka hakikatnya dia bukan anak kita. Mengapa? Sebagaimana dari kisah Nabi Nuh, annahu laisa min ahlik. Allah menegur Nabi Nuh bahwasanya dia bukan dari keluargamu. Kenapa? Karena dia keluar menyerah, keluar dari jalan bapaknya, yaitu jalan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan bapaknya? Nabi Ibrahim bapaknya yang kufur, anaknya yang beriman. Akhirnya Allah pisahkan nanti di surga dan di neraka, ketika Allah menjadikan muka bapak Nabi Ibrahim adalah seburuk-buruk makhluk. Akhirnya Nabi Ibrahim melepas tangannya dan terjatuhlah bapaknya di dalam neraka. Ini yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang pertama, bahwasanya dengan keturunan. Setelah kita jelaskan bahwasanya dari Nabi Sulaiman, dia termasuk keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim. Di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya kesolehan seorang bapak itu bisa jadi turun kepada kesolehan seorang anak. Maka dari itu, kalau kita menginginkan anak-anak kita soleh, anak-anak kita jaga hak-hak Allah, jaga hak-hak Allah. Sebagaimana juga kita akan kisahkan dari kisah Al-Kahfi, yang dimana 7 keturunan sudah kita kisahkan. Dari 7 keturunan Allah simpankan hartanya di bawah rumahnya, sehingga anak-anaknya bisa merasakan kenikmatan harta yang pernah jeripaya dari nenek-neneknya. Di sini mengambil pelajaran bahwasanya man hafazallah Allahu yahfazhu. Barang siapa yang menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga hak-haknya. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada anak-anak kecil seperti ini. Umurnya kurang lebih 9 sampai 12 tahun, yaitu adalah Ibnu Abbas. Kata Nabi ketika membonceng anak ini, ya bunayya, wahai anakku, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Kita kabarkan, Nabi mengabarkan kepada anak tersebut bahwa wahai anakku, jagalah Allah, ikuti ketaatan, jauhi larangan, Allah akan menjagamu. Dan di mana anak tersebut akan menjadi seorang ahli tafsir di hari kemudian. Bisa juga kita mengambil pelajaran, barang siapa orang tua yang menjaga hartanya untuk anak-anaknya, Allah akan menjaga kesolehan anak-anaknya. Barang siapa yang bagi orang tua yang menjaga ketaatan kepada Allah terus menerus, Allah akan menjaga keluarganya walaupun dia telah meninggal. Maka dari itu banyak kita mendapati orang-orang tua kita dahulu
yang menjaga agamanya, yang menjaga nafkahnya. Dia tidak mengambil kecuali yang halal-halal untuk anaknya. Akhirnya anaknya di kemudian hari menjadi anak yang soleh, yang mendoakannya setelah ia wafat. Dari ini pelajaran yang kedua yang kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman sekali lagi, yaitu man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Coba kita melihat Nabi Sulaiman. Dia meninggalkan suap, riswah. Ketika Ratu Balqis mengirimkan banyak emas yang dihiasi dengan permata, Nabi Sulaiman tolak. Allah memberikannya, Allah menggantikannya bukan hanya emasnya, bahkan wanitanya yang dimana dia telah menikahinya. Jadi dia meninggalkan hadiah dari hasil sogok, akhirnya Allah menggantikannya bukan cuma hadiahnya, seluruh kerajaannya, bahkan dirinya Ratu Balqis Allah gantikan dan jadikan Ratu Balqis menjadi istri Nabi Sulaiman. Ini pelajaran yang paling penting untuk kita ambil pelajaran. Kalau hari ini banyak orang dia bekerja di atas hal yang haram, dia tidak mau tinggalkan. Di mana mau makan anak saya, di mana saya mau cari apa, saya cari apa, jangan takut. Pokoknya tinggalkan dulu, baru Allah ganti yang lebih baik. Tinggalkan dulu, baru Allah yang ganti dengan lebih baik. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya lebih baik. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena agama Allah, maka Allah akan lebih memperbaiki agama kita. Kalau kita meninggalkan harta karena Allah dari yang haram, maka Allah mengganti harta kita dengan lebih banyak, lebih berkah, lebih mulia. Kalau kita meninggalkan keluarga karena Allah, maka Allah akan menjaga keluarga kita, dan seterusnya. Ini pelajaran yang kedua yang harusnya kita mengambil pelajaran, bahwasanya barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Faedah yang ketiga yang paling utama juga untuk kita mengambil pelajaran, bahwasanya kita ini manusia yang lemah, dan hendaknya kita senantiasa berdoa. Hal yang mustahil pun jangan takut pernah berdoa. Kalau kita di atas kekurangan, minta kepada Allah agar Allah mencukupkan kita. Kalau kita di atas kelemahan, minta kepada Allah yang Maha Kuat agar Allah menguatkan kita. Kalau kita di atas kesempitan, minta kepada Allah agar kita diberikan keluasan. Coba melihat Nabi Sulaiman, bagaimana dia tidak pernah diberikan kekayaan oleh orang yang sebelumnya dan setelahnya. Coba Nabi Sulaiman, hal yang mustahil, dia mampu berbicara dengan semut, berbicara dengan para burung, memerintahkan para jin, membuat istana di laut dengan kaca. Itu semuanya hal-hal yang mustahil, yang tidak ada manusia mampu membuatnya. Akan tetapi Allah mengijabah doanya, sebagaimana yang Allah firmankan, ad'uni astajib lakum. Wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, kata Allah, jangan kepada selainku. Astajib lakum, saya akan mengijabah doa-doa kalian. Maka dari itu pelajaran yang paling utama yang ketiga untuk kita mengambil pelajaran di sini, hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah takut berdoa, ini mustahil, ini tidak mungkin, penyakit saya sudah lama, tidak ada lagi obatnya, jangan. Coba lihat Nabi Syuaib, bagaimana penyakitnya semua keluarganya ditinggalkan, bagaimana hartanya habis. Tapi ketika Allah menginginkan mudah, air yang biasa yang dia pakai mandi, langsung gugur penyakitnya, keluarganya kembali. Ini sekali lagi 3 pelajaran yang paling utama. Yang pertama adalah hendaknya kita bermulazamah fi taatillah, yaitu senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena ketaatan akan melahirkan kelaziman. Maka dari itu kata para ulama, man amila lillah baqa'ah. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, maka dia akan tertinggal. Coba lihat perkataan Imam Syafi'i, keturunan Imam Syafi'i, dari buku-buku Imam Syafi'i berapa ribu tahun, tapi karena dia lakukan karena Allah,
di atas kesolehan karena Allah, ucapannya tertinggal hingga hari ini. Dimanfaatkan oleh seluruh buku-buku di pesantren-pesantren. Ini yang sekali lagi kita ingatkan. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat karena Allah, pasti Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Dan yang ketiga, teruslah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dengan doalah hal yang mustahil menjadi akan lebih mudah. Kemudian dengan doalah yang bisa mengubah catatan-catatan takdir seorang hamba. Semoga bermanfaat dari 3 faedah di subuh hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.